Halo teman-teman, saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio tikus di bulan April 2022 ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita pertama dulu kita akan melihat dari berbagai segi kehidupan ya. Untuk orang sio tikus di bulan April ini gambaran keadaan, kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan, siklus kehidupan, dan gambaran perjalanan hidup kamu ya. Lalu kita akan diikuti dengan tujuan dan rencana harapan kamu seperti apa. Baru kita akan melihat hubungan sebab akibat itu apa yang bakal kamu terima di bulan 4 ini ya. Kita akan mengetahui berbagai bentuk cakra aura jiwa kamu yang tersembunyi sebenarnya yang diinginkan aura jiwa kamu seperti apa. Lalu kita akan melihat dari sisi segi zodiak ya. 3 zodiak kita akan menarik kartu yang mana lebih berpengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan kehidupan orang yang bersio tikus ya di bulan April ini. Lalu nanti kita akan membacakan sebuah pesan apa yang akan Anda lakukan dan apa yang akan kamu ceritakan, bagaimana bentuk gambaran hidup kamu yang akan kamu lakukan ya. Lalu yang terakhir kita akan melihat dari segi asmara ataupun percintaan ya. Oke teman-teman di sini, teman-teman ya alangkah baiknya saya meminta teman-teman untuk bisa lebih serius, lebih santai, rileks dan relaksasi respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ini ya. Oke teman-teman di sini kiranya jangan lupa Anda like, share di komen dan subscribe ya supaya bisa membantu Anda dalam sebuah hasil ramalan dan bentuk berbagai perjalanan hidup kamu ya. Oke teman-teman di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama ya. Dengan kartu magnetik North Pole ya. Nah, kamu seharusnya gambaran keadaan kehidupan kamu itu kamu harus bisa menggambarkan sebuah kefleksibelan ya, fleksibel, konsisten dalam merencanakan sebuah harapan ya. Jadi apa yang akan kamu jalankan itu kamu harus bisa melakukan dengan penuh percaya diri ya, bisa mengetahui tujuan rencana kamu seperti apa dan bisa secara menyeluruh ya. Karena yang saya lihat di sini untuk kamu orang zodiak tikus, orang bersio tikus, ini memiliki sebuah arah tujuan yang seharusnya memberikan sebuah gambaran yang jelas ya. Sehingga ini bentuk aura sejati itu untuk mencari sebuah rezeki ada di sebelah utara ya. Nah, jadi kamu itu harus bisa memaksimalkan diri kamu bekerja dengan fleksibel tapi konsisten ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa menyikapi dari sebuah sisi penilaian perspektif yang tinggi ya. Jadi kamu harus bisa mengetahui apa arti seluk-beluknya, apa yang akan kamu jalankan nantinya dengan sebuah penilaian, barulah akan dilakukan sebuah pelaksanaan dan perencanaan dalam kehidupan kamu ya. Jadi apa yang akan kamu capai nantinya itu akan berdasarkan dengan pengaruh sisi kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu dapatkan ya. Nah, kita akan melihat beralih dengan siklus kehidupan kamu ya. Di sini ada follow the leader ya. Nah, jadi kartu ini berjiwa pemimpin ya. Nah, jadi kehidupan kamu itu kamu harus ada banyak pengalaman, banyak pembelajaran hidup kamu supaya kamu harus ada sebuah kejujuran ya. Harus ada sebuah penyeluruhan dalam diri kamu seperti apa yang akan kamu capai nantinya. Jadi apa yang akan kamu gapai itulah nanti kamu harus bisa menghandle, mengatur dalam sisi kehidupan kamu itu seperti apa. Barulah nanti akan mendapatkan sebuah pengalaman hidup kamu, sebuah dominasi, ataupun sebuah pengalaman dalam sebuah pedoman hidup kamu yang akan kamu jalankan nantinya ya. Lalu berbeda dengan diri kamu itu, kalau saya lihat ya harus secara menyeluruh, tapi di satu sisi kamu tidak ada sebuah komitmen ya. Komitmen yang seperti apa? Komitmen yang sejati ya. Jadi dalam hati jiwa raga kamu itu tidak ada sebuah rasa tanggung jawab ya. Jadi masih belum bisa melakukan sebuah pergerakan kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu dapatkan, sehingga apa yang kamu jalankan tidak memiliki sebuah sisi positif ya.
Sehingga apa yang kamu rasakan lebih banyak merasakan sisi negatif daripada merasakan sisi hal yang benar-benar tidak tergerakkan sebuah hasil yang positif. Jiwa kamu seperti apa tidak memberikan sebuah energi, ya, energi cahaya untuk dalam sebuah pelaksanaan, sehingga diri kamu tuh lebih banyak pelin-pelan, kebingungan, dan tidak ada sebuah penilaian bahwa kamu tuh bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan dalam sebuah sisi yang bagaimana akan kamu capai nantinya, ya. Nah, jadi kita akan melihat dari segi kehidupan kamu, ya. Ini sebenarnya bagus, ya, ada rencana yang baik, tapi satu sisi kamu selalu berpikir bahwa itu semua tidak bisa berjalan dengan bagus. Kenapa? Kamu harus bisa mengolah, ya. Kamu harus bisa mengatur kekayaan kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sisi bagusnya, bagaimana kamu cara menggapai sebuah sisi baiknya, ya. Ini sebenarnya kartu ini mengatakan bahwa ada sebuah sisi kartu yang positif, tapi bagaimana cara kamu menanggapinya itu masih belum merasakan bahwa kamu bisa memberikan ataupun memberikan sebuah penilaian baik, ya, sehingga dalam diri kamu itu apa yang kamu lakukan tidak tergerak dalam sebuah sisi positifnya. Jadi dalam diri kamu itu sebenarnya ada sebuah hubungan yang cukup bagus, ya, dalam sebuah mitra kerjasama, ada sebuah kekuasaan yang bisa menjiwai dalam sisi positif hubungan kamu, dan kamu ada sebuah kemantapan lah, ya, dalam mencapai sebuah keberuntungan. Jadi dalam diri kamu itu kalau bisa, ya, ini kamu harus bisa lebih menyikapi sisi positif baiknya, ya, karena ini ada juga selama 6 bulan ke depan. Ini kamu harus hati-hati dalam mencapai sebuah hasil keuntungan. Bisa saja positif, bisa saja negatif, ya. Tapi selama 6 bulan ke depan, mungkin setengah tahun, bisa saja kamu memberikan sebuah keinginan yang bisa kamu capai. Tapi itu semua masih belum tergerak dalam sebuah sisi positifnya. Sehingga dalam diri kamu itu, ya, ibaratnya kamu harus bisa lebih positif, lebih kuat, ya, dalam menanggapi sebuah harapan. Tapi kalau di satu sisi tidak ada, maka semuanya itu akan berubah jadi hal yang tidak bagus, ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu, jadi kamu jangan sampai melakukan sesuatu yang membebani diri kamu sehingga itu kurang menguntungkan, ya, buat kamu, ya. Sehingga apa yang akan kamu lakukan mungkin bisa saja lebih banyak beristirahat, tidur di ranjang ataupun di kasur. Mungkin saja kamu banyak pikiran sehingga terjatuh sakit, ya. Sehingga apa yang kamu lakukan dalam sebuah hubungan dengan memiliki sebuah perasaan yang tak berdaya. Jadi dengan tingkat profesional menggambarkan bahwa berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam bekerja, berhati-hatilah dalam melakukan sebuah perbuatan ataupun tindakan untuk mendapatkan sebuah hasil. Jadi jangan sampai kamu terperosok dalam sebuah hasil yang tidak bagus, apalagi terjerumus dalam sebuah sisi yang merugikan diri kamu sendiri, ya. Nah, jadi untuk kamu orang Shio tikus itu jangan melakukan sesuatu yang benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang tak bagus, tapi lakukanlah dengan sisi positif, pemikiran yang positif dan pemikiran jernih, panjang, dan penuh dengan kematangan. Jadi apa yang kamu lakukan bisa saja mendapatkan sebuah sisi positifnya, tapi di satu sisi, ya, kamu selama 6 bulan ke depan, kamu harus hati-hati terhadap laba dan rugi, terhadap apa yang kamu terima, terhadap apa yang akan kamu capai nantinya. Jangan sampai kamu terbebani sebuah sisi negatifnya sehingga kamu susah untuk tergambarkan bahwa kamu bisa lebih berprestasi ataupun mendapatkan sebuah kemerosotan dalam sebuah tindakan yang akan kamu ambil. Nah, jadi apa yang akan kamu capai itu nantinya akan mendapatkan sisi positif baiknya. Jiwa kamu seperti apa ini masih belum bisa meyakinkan, ya, bahwa kamu tuh bisa. Tapi dalam keinginan kamu pengennya bisa, ingin melakukan sebuah perubahan. Tapi itu sangat bagus sekali. Cuman satu, kamu harus ada sebuah penilaian, melihat sebuah perspektif yang cukup tinggi. Jangan kamu bisa melakukan sesuatu itu tapi tanpa konsisten. Kamu fleksibel terhadap lingkungan sekitar kamu fleksibel dengan situasi kondisi waktu kamu, tapi kamu tidak merespon terhadap apa yang kamu lakukan. Kamu kerjakan
tapi tidak sesuai dengan konsisten. Jadi kamu cukup dimengerti ya, untuk kamu show tikus, boleh banyak melakukan sebuah kegiatan, boleh banyak melakukan sebuah tindakan, apapun yang kamu inginkan, kamu bisa merencanakan itu semua, asal ada uang. Uang pasti bisa melakukan segalanya. Tapi kalau kamu tidak melakukan dengan secara konsisten, tepat waktu, nilai yang akan kamu capai nantinya, kamu mungkin berdesakan, berhambur-hamburan, ataupun kamu tidak mau tahu, sehingga kamu merasa bahwa kamu arogan, kamu punya memiliki segala-galanya. Jadi apapun semua kamu mau lakukan, tapi akhirnya tidak ada satupun yang bekerja dengan secara konsisten. Jadi apapun itu, kamu jangan sampai segala sesuatu usaha yang kamu lakukan terbebani kepada kamu sehingga kamu jatuh sakit. Itu yang saya lihat ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu untuk mencapai sebuah harapan, untuk mencapai sebuah apa yang akan kamu capai nantinya ke depan, itu nanti akan lebih tergambarkan sisi negatif positifnya bagaimana akan kamu capai nantinya ya. Jangan sampai kamu terbebani ataupun membawa sesuatu yang tidak bagus ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu bagaimana kalau kamu bisa mengetahui dalam mencapai sebuah harapan yang akan kamu lakukan. Berpikir jernih, kuat dalam segala hal. Berpikirlah lebih dewasa dan matang dalam bertindak sebelum melakukan sebuah rencana. Terus yang kedua, kamu harus bisa mengatur kehidupan kamu seperti apa. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri jiwa kamu. Bagaimana yang akan kamu capai nantinya, bagaimana nanti akan kamu lakukan. Lakukanlah dengan sebaik mungkin. Jadi dalam mencapai sebuah harapan, itulah nanti akan tergambarkan apa saja yang akan kamu dapatkan ke depannya. Jadi selama 6 bulan ke depan kamu harus bisa lebih berhati-hati dalam mungkin kamu berinvestasi, menanamkan modal usaha, menanamkan saham, ataupun kamu lebih banyak terinspirasi dalam sebuah ide, gagasan, wawasan, dan apapun apa yang kamu lakukan benar-benar bisa kamu pancarkan dalam sebuah sisi negatif ataupun menjadi positifnya gitu. Jadi jiwa kamu itu jangan sampai terpaut dalam sebuah hal yang membahayakan diri kamu. Jika kamu tidak bisa melewati itu semua, jangan lakukan. Jadi selama 6 bulan ke depan, lakukanlah secara real, lakukanlah dalam sebuah konsisten, dan lakukanlah semuanya itu dengan secara menyeluruh. Jadi apa yang kamu lakukan bisa tercapai dengan baik. Ya, semua hal yang baik, tapi jika tidak dilakukan dengan sesungguhnya, sebenarnya, dan sebaik-baik mungkin, maka itu semua akan berubah menjadi hal-hal sisi buruk yang menimpa diri kamu ya. Nah, kita akan beralih ke bentuk karma balasan kehidupan kamu. Apa yang bakal kamu dapatkan nantinya ya. Saya memegang ada satu kartu ya, Wars and Battles ya. Nah, jadi ini bentuk peperangan dan bentuk pertempuran ya. Jadi apa balasan karma kamu? Ini kalau yang saya lihat dalam diri kamu, dulunya itu kamu sering menderita kesusahan ya. Bisa saja kamu terbunuh, bisa saja kamu diperkosa, ataupun menjadi sebuah konflik, pertempuran, peperangan, ataupun dijadikan sebuah umpan ya. Nah, jadi dulu mungkin bisa saja kamu seorang tentara, perwira, ataupun warga sipil yang menjadi korban dalam sebuah pertempuran, ataupun menjadikan sebuah korban pelecehan ya. Nah, jadi di dalam hidup kamu sekarang ya, hidup kamu yang sekarang yang bakal kamu dapatkan ini ya, kalau bisa ya seumur hidup kamu itu kamu harus selalu merasa bahwa diri kamu tuh bisa mendapatkan sebuah sisi positif baiknya, dan kamu harus bisa berpikir maju ke depan dan berpikir lebih matang dan mandiri ya. Jadi dalam diri kamu tuh harus ada sebuah sisi sikap kedewasaan ya. Kamu jangan merasa bahwa kamu tuh hidup dalam sebuah ketakutan, fobia yang selalu hidup dalam sebuah konflik ataupun dalam sebuah kekerasan. Jadi dalam diri kamu tuh harus bisa mengisi hati kamu tuh dengan sebuah kemarahan diubah menjadi sebuah keinginan untuk bisa mengendalikan sebuah emosi kamu ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu di sini kamu perlu ada sebuah pencerahan aura ya. Jadi ya teman-teman, ini bukannya bentuk sebuah general, tapi hasil ramalan sebagai umum ya. Ini kartu ini mengatakan bahwa aura kamu sangat tidak bagus sekali, sehingga lebih banyak amarah, tersinggung ya, lebih banyak suka bertutur kata ataupun berkata kasar, ataupun hal-hal lain sebagainya tidak enak didengar, sehingga lebih kurang bisa menyikapi ataupun bisa mengendali sebuah emosi ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu kalau yang saya lihat ya, kalau bisa
ini kamu harus bisa lakukan sebuah bentuk pencerahan aura kamu ya. Karena kenapa? Aura kamu tuh sangat tidak bagus sekali dan tidak ada sebuah yang mendominasi ya. Sebenarnya dalam siklus kehidupan kamu sangat bagus sekali, tapi kalau kamu tidak dijaga, tidak dibersihkan dengan baik, maka semuanya itu tidak akan mendapatkan sebuah sisi positifnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen memiliki sebuah jiwa, seorang hati yang pejuang yang cukup kuat, jadi kamu harus bisa mendamaikan hati kamu, mendamaikan hati pikiran jiwa kamu, dan berpikir konstruktif ya. Nah, jadi misalnya perubahan sosial yang positif. Nah, jadi apa yang akan kamu capai nantinya, apa yang akan kamu dapatkan nantinya, benar-benar bisa kamu ketahui dengan sisi positifnya. Jadi dalam sebuah sisi sosial kamu, pergaulan kamu, kamu harus bisa melakukan apa yang terbaik dalam diri kamu. Jiwa kamu, pemikiran kamu, kamu harus bisa melakukan apa yang akan bisa kamu sikapi. Sehingga dalam diri kamu itu lakukanlah dalam bentuk pergaulan, bentuk pemikiran kamu itu seperti apa yang akan kamu perjuangkan nantinya jika kamu bisa benar-benar bisa lebih ikhlas dalam berperan ataupun melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Jadi apa yang akan kamu jalankan, apa yang kamu respect, itu yang akan mendapatkan sebuah hasil yang lebih positif nantinya, ya. Nah, coba kita di sini kita akan melihat, kita akan beralih ke bentuk cakra aura jiwa kamu, ya. Aura cakra jiwa kamu itu sebenarnya kamu butuh perubahan kehidupan kamu. Kamu butuh yang namanya sebuah energi positif. Jadi apa yang akan kamu rencanakan, apa yang akan kamu berikan, itu akan memberikan sebuah gambaran yang cukup memuaskan jika kamu bisa memberikan ataupun memilih bahwa kamu tuh menjadi sebuah hal yang terbaik. Kehidupan kamu tuh harus bisa yang menjadi terbaik. Jika tidak, maka semuanya tuh akan berubah menjadi sebuah rasa kepekaan yang kurang bagus ataupun kepekaan yang kurang positif. Dalam diri kamu tuh seperti apa? Kurang adanya sebuah rasa kepekaan ataupun saling menghargai satu sama lain ataupun saling menghormati dengan lingkungan sekitar kamu. Jadi apa yang akan kamu lakukan itulah bentuk cakra aura jiwa kamu yang sebenarnya yang dia inginkan, ya. Transformasi, ya, kehidupan kamu harus ada sebuah perubahan dan kamu harus bisa berani membentuk diri kamu menjadi lebih membaik dari sebelumnya, membuat kehidupan kamu tuh bangun dari sebuah rasa kehidupan kamu yang monoton. Terus yang ketiga, kamu jangan ada sebuah rasa sensitif dan ada sebuah rasa kepekaan yang cukup tinggi, sehingga dalam diri jiwa kamu itu tidak memberikan sebuah sisi negatif, tapi memberikan sebuah sisi positif dalam pergaulan kamu. Kehidupan kamu itu sepertinya tidak akan tergambarkan bagaimana akan kamu capai, tapi ya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang bagus jika kamu bisa memberikan bagaimana yang akan kamu dapatkan, ya. Nah, jadi dalam diri kamu udah cukup tahu ya, ini adalah bentuk gambaran kehidupan kamu, gambaran sisi kehidupan kamu seperti apa, siklus kehidupan kamu seperti apa, dan itulah yang akan kamu capai nantinya. Jadi apa yang akan nanti kamu gambarkan itu semua adalah bentuk usaha di dalam diri kamu. Jika kamu ingin memberikan sebuah respon yang baik, lakukanlah yang terbaik. Jalankanlah dengan situasi kondisi dengan konsisten, kerjaan kamu harus fleksibel, dan kamu jangan terpaut dalam sebuah ketekanan batin, ya. Nah, itulah adalah bentuk kehidupan kamu jika kamu pengen melakukan apa yang akan kamu capai nantinya dengan kedepannya, ya. Oke, kita akan lihat, kita akan menarik 3 kartu untuk 3 zodiak yang memiliki kesamaan ataupun pengaruh dengan siklus kehidupan orang yang bersio tikus, ya. Yang pertama yaitu hubungannya dengan unsur elemen air, ya. Hubungannya dengan unsur elemen air. Terus yang kedua ada unsur pengaruhnya dengan planet Uranus, ya. Oke. Dengan unsur planet Uranus. Terus yang ketiga yaitu ada unsur pengaruhnya dengan zodiak Capricorn. Oke. Nah, ini adalah bentuk bagaimana akan kamu capai. Itu ada pengaruhnya dengan unsur elemen air, dengan pengaruh planet Uranus, dengan unsur dengan zodiak Capricorn. Jadi unsur siklus kehidupan ada kesamaan pengaruhnya yang cukup kuat dengan siklus kehidupan orang Tikus, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana yang akan kamu capai nantinya, ya, dengan unsur elemen air, ya.
ya, ini kalau yang saya lihat dalam diri kamu itu, kamu harus ada sebuah bentuk pembaruan spiritual. Kamu harus ada bentuk jati diri kamu sebenarnya, bentuk melakukan sebuah pencerahan aura dan dekatkan dirimu pada Tuhan ya. Nah, jadi walaupun memang kamu banyak berdoa, tapi kamu tidak melakukan sebuah pembersihan ataupun bentuk pencerahan aura, maka itu semua hanya akan sia-sia saja, dan kamu sebenarnya membutuhkan banyak dewa penolong, membutuhkan banyak orang yang bisa membantu kamu, tapi jika kamu tidak bisa melakukan dengan sisi baiknya, maka semuanya itu akan berubah menjadi sisi negatif ya. Apalagi kamu berhubungan dengan atau berunsur dengan unsur elemen air. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus ada sebuah sisi positifnya ya, memiliki sebuah keinginan untuk bisa memahami dan daripada dipahami. Jadi kamu harus bisa saling menghargai, barulah kamu bisa menghormati orang lain. Jika tidak, mungkin dalam diri kamu itu ya mungkin untuk menghormati dan menghargai orang lain mungkin itu yang kedua, tapi yang paling utama adalah hargailah diri kamu sendiri, hormatilah diri kamu sendiri. Jika kamu bisa menghargai setiap keputusan kamu dalam sebuah tindakan dan rencana kamu, maka kamu bisa menghormati kamu seutuhnya, seluruhnya. Barulah kamu bisa mencapai ke tahap selanjutnya dalam sebuah sisi negatif menjadi sisi positif. Dengan kepekaan kamu, sensitivity ya, sensitivitas gitu ya. Jadi kepekaan kamu terhadap dalam diri kamu dengan orang lain, barulah kamu bisa benar-benar membutuhkan sesuatu sisi yang baik. Konsistenlah dalam bekerja ya, hargailah diri kamu sendiri, hormatilah diri kamu sendiri. Hormati dan hargailah dalam setiap rencana, pikiran kamu, rencana tujuan apa yang akan kamu tujuankan, barulah semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu ada pengaruhnya dengan unsur planet Uranus ya. Jadi sebenarnya dalam diri kamu tuh memiliki sebuah keinginan yang cukup kuat ya, memiliki sebuah freedom ya, have a freedom, memiliki sebuah kebebasan. Dan mungkin di sini yang saya lihat keadaan kamu tuh mesti dilakukan dengan individu ya, maksudnya kamu dilakukan dengan cara per orang ya. Jadi kamu bisa melakukan itu semua itu dengan jiwa kamu, dengan diri kamu sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Jadi apa yang akan kamu lakukan bisa terdorong dalam sebuah ke arah visi dan misi kamu, cita-cita kamu, pelayanan yang besar kamu, dan kamu mungkin di bulan 4 ini kamu harus lebih banyak melakukan sebuah kata bentuk interaksi sosial. Jadi kamu bisa melakukan bentuk pelayanan yang cukup besar untuk melakukan kebajikan ya. Pemikiran kamu harus cukup besar dan memiliki sebuah wawasan ya. Jadi dalam sebuah kehidupan kamu harus memiliki sebuah perubahan yang cukup lumayan untuk merubah sisi monoton menjadi sisi baik. Jika kamu ada rasa dukungan, doa, dan bentuk doa penolong, maka semuanya itu akan berubah menjadi sisi positifnya. Nah, jadi dalam diri kamu itu bagaimana dengan pengaruhnya orang berzodiak Capricorn? Ini di sini kalau saya lihat termasuk unsur elemen bumi ya. Nah, termasuk unsur kardinal. Jadi yang saya lihat di sini ya, untuk yang pengaruh dengan zodiak Capricorn seharusnya ada sebuah rintangan, ada sebuah tantangan ya dalam bentuk mengejar sebuah tujuan. Ya, jadi kalau bisa ya melakukan sebuah masalah itu jangan tanpa ada sebuah reputasi ya, ada sebuah masalah ya. Hindarilah sebuah rasa ambisi yang tidak berperasaan. Jadi ibaratnya apa yang kamu lakukan itu, apa yang kamu jalankan itu benar-benar kamu sikapi. Jangan melakukan segala sesuatunya tanpa ada berpikir panjang ya. Jiwa kamu itu sebenarnya menginginkan sesuatu hal yang cukup bagus, tapi segala sesuatunya itu tidak akan memiliki sebuah sikap yang baik. Dari jiwa kamu tuh kalau bisa memiliki sebuah sikap yang mengambil sebuah tindakan untuk mendapatkan sebuah reputasi ataupun sebuah hal yang masalah ataupun yang ingin kamu tonjolkan dalam mencapai sebuah ambisi kamu, tapi jika memang ada sebuah sisi negatif, maka semuanya itu bahkan berubah menjadi sebuah sisi positif. Jadi apa yang akan kamu jalankan itu semuanya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi pengaruhnya, unsurnya dengan siklus kehidupan orang Zodiakus dengan zodiak Capricorn, unsur elemen air, planet Uranus ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu lakukanlah dengan sebaik mungkin. Jangan kamu melakukan segala sesuatunya tanpa berpikir panjang, tapi apa yang kamu inginkan, kamu hanya bisa berjalan dengan baik, setahap demi setahap, tapi kamu tanpa memikirkan bagaimana sih nanti hasilnya itu baik atau buruk yang didapatkan. Itu ya. Jadi dalam diri kamu itu, itulah yang bisa kamu gerahkan dalam diri kamu. Nah, ya, kita akan melihat bentuk pesan kamu itu apa ya. Kamu harus dalam diri kamu tuh harus ada sebuah perkembangan.
dalam bentuk sebuah jiwa, bentuk dalam sebuah kehidupan kamu. Ya, jiwa kamu itu ada sebuah pintu berkah yang bisa kamu capai, tapi dalam diri kamu itu kamu harus bisa melakukan yang terbaik. Jika tidak, maka semuanya itu akan berubah menjadi sebuah sisi negatif ya. Sebuah cahaya, sebuah harapan itu bisa kamu dapatkan, dan dari sisi itu kamu harus bisa punya sebuah wawasan apa yang akan kamu kembangkan nantinya, itu akan bisa melihat sebuah cahaya yang baik ya. Dan dalam diri kamu itu ada sebuah keberkahan ya, ada sebuah sisi yang bagus, tapi dalam diri kamu itu harusnya disikapi dengan sisi yang baik, sisi yang bagus, dan cara berpikir kamu ya. Nah, jadi kamu dalam kehidupan kamu harus bisa mempersiapkan ya kehidupan kamu seperti apa, sesuatu yang akan datang itu semua akan diberikan segala hal yang baik jika kamu bisa melakukan sesuatunya itu dengan penuh kebaikannya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus ada sebuah wawasan dalam bentuk perlindungan, ataupun sebuah seutuhnya dalam diri kamu itu bagaimana akan kamu lakukan. Jadi dalam diri kamu itu apa yang akan kamu jalankan ada sebuah keberkahan dalam bentuk cinta dan sebuah harapan. Bentuk perhatian yang bagaimana akan kamu sikapi, itulah nanti akan terjadinya sebuah spiritual. Hati jiwa kamu akan bekerja dengan sebaik mungkin, itu akan memperoleh sebuah sisi baiknya ya. Jadi itulah yang akan kamu capai jika kamu benar-benar bisa melakukan yang terbaik, jika bisa berpikir lebih panjang dan menyikapi segala sesuatunya dengan keseriusan, berpikir panjang, berpikir matang dan mandiri ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu akan kamu tercapai dengan sisi bagusnya jika kamu bisa lebih berpikir positif. Kita akan beralih ke bentuk asmara percintaan ya. Nah, satu pertama ini yang saya lihat dalam hubungan itu, kalau saya lihat ya, mengenai tentang sebuah menepati janji ya. Terus yang kedua, ada sebuah perbedaan pendapat dan hubungan tidak ada sebuah ketidakcocokan. Jadi dalam diri jiwa kamu tuh seperti apa akan kamu sikapi, itu semua tidak tergambarkan sebuah sisi negatif ya, ataupun sebuah sisi positif. Tapi itu semuanya tuh berdasarkan bahwa diri kamu tuh tidak layak untuk mendapatkan sebuah gambaran dalam sebuah hubungan. Jadi hubungan itu mungkin sebuah rasa perbedaan pendapat, mungkin dalam jiwa pemikiran, mungkin dalam segi komitmen ya. Jadi yang saya lihat dari di sini lebih terpancarkan dalam sebuah cinta masa lalu dan mungkin cinta masa sekarang. Jadi ini lebih tergambarkan bahwa mungkin salah satu hubungan lebih baik memikirkan hubungan yang masa lalu sehingga dikaitkan dengan hubungan sekarang. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai, itu semua tidak tergambarkan sebuah sisi positifnya. Hubungan itu mau dibawa kemana, lebih banyak terpancarkan dalam sebuah hubungan yang dulunya, sehingga kamu terbawa dalam sebuah sisi emosional yang dulunya dibawa sampai sekarang, sehingga hubungan itu lebih banyak tertekan sebuah emosi kebatinan dan tertekan sebuah emosional yang kurang bagus ya. Nah, dalam diri jiwa kamu seperti apa? Ini masih belum ada sebuah pengaruh daya tarik satu sama lain, sehingga lebih banyak terjaga hubungan, lebih terjaga mungkin mengambil jarak ataupun pergi menjauh, sehingga tidak ada sebuah sisi positif dalam memberikan sebuah harapan. Jadi bagaimanapun yang akan kamu sikapi tidak tergambarkan dalam sebuah sisi bagusnya. Tidak ada sebuah rasa hubungan yang cukup pasti, sehingga hubungan ini lebih banyak tergambarkan dalam sebuah hubungan yang mencapai sebuah keraguan-raguan, sehingga sisi komitmen pun tidak tergambarkan sebuah sisi positif. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa itu masih belum mendapatkan sisi positifnya, sehingga dalam hubungan asmara itu tidak tergambarkan dalam sebuah sisi yang cukup kuat. Jadi dalam diri kamu itu seperti apa, itulah nanti akan tergambarkan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi dalam membawa sebuah hubungan ya. Jadi yang saya lihat di sini, hubungan kalian itu tidak tergambarkan sebuah sisi yang bagus, tapi malah mendapatkan sebuah sisi tidak kepastian dan hubungan tidak tahu mau dibawa kemana ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Untuk kamu siklus kehidupan tikus, ada pengaruhnya dengan unsur elemen air, planet Uranus dan zodiak Capricorn. Lakukan yang terbaik jika memang
itu yang terbaik. Jika tidak, jangan melakukan yang terbaik. Sehingga dalam waktu 6 bulan ke depan, kamu jangan sampai terbebani dan akhirnya tertidur ataupun tidur istirahat total di ranjang ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 19635839. Saya Vanjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.